Dalam 7 alat yang kamu butuhin selama kamu jadi mahasiswa kedokteran adalah tensimeter salah satunya ya. Di luar dari stetoskop, termometer, dan lain-lainnya, jadi tensimeter ini berperan penting sebagai alat tempur kamu di kedokteran. Tapi pastinya kamu tahu kalau misalnya tensimeter itu ada banyak banget jenisnya, mulai dari harganya dan juga mereknya, itu semua beragam banget. Nah pastinya kamu harus tahu nih memilah-milih mana yang paling cocok dan kira-kira mana yang lebih worth it. Di video kali ini kita akan bahas 2 perbedaan stetoskop yang paling favorit, yang paling banyak terjual, dan yang paling sering kamu temuin di mahasiswa kedokteran. Apa itu tensimeternya? Ya, kita akan bahas di video kali ini. Hai proses and welcome back to MedTools TV. Di channel ini kita biasa ngebahas tentang dunia kedokteran yang mungkin bakal sedikit lebih edukatif ke arah pembahasan kedokteran, tips and trick, skill lab, dan lain-lain. Itu semua harus bisa akses. Dan gak cuma itu, kita juga sering banget ngebahas tentang alat-alat yang kamu butuhin di kedokteran. So, kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan info menarik dari MedTools TV. Kalau misalnya kamu udah tertarik sama videonya, jadi jangan lupa video ini di-share, siapa tahu video ini bakal lebih bermanfaat untuk teman-teman kamu yang lebih membutuhkan. Oke, back to the topic. Kalau misalnya kita bahas tentang tensimeter, seperti yang aku bilang, tensimeter itu udah banyak banget jenisnya. Mulai dari tipe sampai dengan brand. Tipenya sendiri itu mungkin Borsis tahu ya, kalau misalnya tensimeter itu ada yang automatic dan ada yang aneroid. Aneroid adalah tensimeter jarum atau tensimeter manual, dan automatic adalah tensimeter yang otomatis. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang tensimeter otomatis. MedTools udah buatin video reviewnya. Jadi kalau misalnya Borsis mencari tensimeter otomatis, silahkan cari video lain yang ada di pojok kanan atas. Kita udah buat banyak jenisnya, tinggal ditonton aja dan itu semua gratis. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas tentang tensimeter aneroid yang paling favorit, yang menjadi rivalitas nih antara tensimeter A sama tensimeter B. Kira-kira tensimeter apa? Oke, ini adalah 2 tensimeter yang paling favorit yang mungkin semua teman-teman tahu, ini udah familiar banget lah. Udah nggak asing lagi lah namanya terdengar, yaitu ABN dan General Care. 2 brand ini FYI aja brand yang paling berfokus untuk bikin alat-alat kedokteran yang dimana itu tuh harganya ekonomis tapi sangat-sangat worth it gitu. Karena baik dari kedua brand antara ABN dan aneroid, dia itu harganya sangat-sangat affordable banget. Ya mungkin nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga, jadi masih standar lah ya. Nah tapi yang paling membedakan di sini adalah tensimeter ini adalah tensimeter aneroid yang jadi favorit para semua orang. Kenapa bisa begitu? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai perbedaan itu dari packagingnya dulu. Nah, packaging dari ABN sendiri ini di luarnya udah dibungkus dengan plastik yang dia itu nggak kelihatan kayak plastik murah lah. Jadi kalau misalnya pengiriman dalam wilayah yang lumayan jauh, udah pasti ABN ini jauh lebih safety. Dan ini kelihatan ya, ini bisa disimpan untuk menjaga kestabilisasian dari tensimeternya sendiri. Dari boxnya sendiri ini udah sangat-sangat proper banget. Dan kita udah dihadiahi sama bag yang dimana ini udah waterproof ya. Jadi ini udah aman banget. Nah seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya tensimeter itu kemasukan air di dalam selangnya itu lumayan riskan untuk terjadinya error atau nggak akurat gitu. Karena di dalamnya mungkin, apalagi tensimeter yang biasa pakai air merkuri itu udah fatal banget lah kalau misalnya kemasukan air. Makanya si ABN ini buatin kita bag yang dimana itu udah waterproof. Jadi ini udah sangat-sangat aman kalau misalnya kita bawa bahkan dengan tangan kosong atau nggak tambahan bag sama sekali. Bawa kayak gini aja terus tiba-tiba kita kehujanan di jalan, ini udah sangat-sangat aman pastinya. Ya selagi nggak dalam range yang dimana itu ya mungkin kecebur di dalam laut atau ke dalam kolam renang, ya itu case-nya udah berbeda ya. Tapi kita lihat di sini, ini bahannya juga Borsis bisa lihat atau bisa dengar sendiri. Jadi bahannya ini bukan bahan yang kain biasa atau yang murah lah. Ini lumayan bagus dan emang lumayan smooth di dalam zippernya. Yep, bisa lihat sendiri. Ini benar-benar smooth banget. Dan kalau misalnya kita buka, kita langsung melihat di sini ada satu buah mansetnya, manset dari ABN. Yep, kita bisa lihat di sini ada manset. Ini kita kesampingin dulu, dan ini ada sebuah manual book sekaligus dengan warranty card-nya. Jadi ABN ini masih tetap kita kasih garansi untuk pelayanannya ya, pelayanan service ya. Jadi kalau misalnya barangnya cacat, bisa langsung ditukar atau pengajuan red. Dan kita lihat di sini, ini ya salah satu kartu garansinya. Pastiin ini jangan hilang. Ini harus disimpan baik-baik supaya ya mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan ya. Terus di sini ada manual booknya juga, sekaligus petunjukan gimana cara kita klaim garansinya. Ya, ini udah lengkap banget ya. Bahkan sampai cara pemasangannya juga ini ditulis di sini secara detail, padahal masangnya tuh juga gampang banget gitu. Oke, kita kesampingin 2 item ini, kita masukin lagi ke dalam bagnya, dan bagnya kita kesampingin. Sekarang kita coba fokus dulu ke mansetnya. Dan mansetnya ini sama seperti bagnya juga, bahannya ini sama banget. Jadi ini juga ada semi waterproof. Jadi biasanya kalau misalnya kita periksa pasien yang ukurannya itu lebih besar, itu mungkin cenderung pasien yang sedikit kelebihan lemak, itu biasanya dia lebih gampang untuk ini ya berkeringat. Nah ini biasanya
mansetnya ini juga sangat-sangat cocok. Dan kita bisa lihat dia untuk manset ini sangat-sangat difikirkan baik-baik. Jadi ini di sini ada tanda atau mark. Mark ini adalah dimana kalau misalnya kita taruh manset ini di lengan pasien. Nah, jadi mark ini harus sesuai dengan arteri brachialis kita di sebelah sini ya. Jadi benar-benar pas. Nah, ini juga salah satu opsi atau salah satu cara untuk meningkatkan probabilitas keakurasian dari tensimeternya tersebut. Dan selangnya juga ini tebal banget, dan ini benar-benar ya ini tebal banget kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman sering pegang selang Littmann atau rubbernya itu kurang lebih kayak gini, tapi ini sedikit lebih kecil ya. Jadi bukan karena dia fungsinya bukan menghantarkan suara gitu, karena dia menghantarkan angin aja atau udara masuk dari bulb ke dalam tensimeternya. Ini benar-benar kualitasnya keren banget sih. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di mansetnya ini ada tulisan yang mana tuh bacaannya adult size. Kenapa adult size? Jadi kalau misalnya kita balik sebelah sini, nah proses bisa teman-teman bisa lihat di sini ada T, X, A, C, I, dan N. Jadi ada berbagai macam ukuran manset yang tersedia dari ABN sendiri. Yes, sekali lagi aku bilang ABN itu adalah brand yang sangat-sangat ekonomis dan affordable. Jadi dia nggak mengharuskan customernya untuk beli produknya baru atau beli tensimeter baru kalau misalnya dia membutuhkan manset yang berbeda. Betapa pedulinya, bukan? Jadi kalau misalnya kita udah beli nih tensimeternya, terus kita ternyata mau periksa untuk anak kecil atau infant. Nah, kita tinggal beli mansetnya yang infant. Kalau misalnya kita mau periksa bayi, ya kita tinggal beli yang newborn. Kalau kita mau periksa anak-anak umur 10-15 atau remaja, kita tinggal beli yang children. Ini yang A berarti adult, X berarti ekstra ya, dan begitu seterusnya. Jadi ada berbagai macam tensimeter dan cuff-nya ini terjual secara terpisah. Atau let's say yang rusak adalah bulbnya. Jadi mungkin di sini mengalami kebocoran atau apa. Jadi tinggal kita beli lagi spare partnya atau bulbnya ini. Kalau misalnya hilang ya tinggal dibeli lagi. Jadi nggak perlu beli tensimeter baru, tinggal beli spare partnya aja. Benar-benar brand yang sangat memikirkan kondisi dari customernya ya. Oke. Dan terakhir juga udah ada dari Spigo manometernya. Ini lagi-lagi aku bilang kualitasnya benar-benar wah banget. Jadi rasa berat banget dan dia build quality-nya sangat-sangat bagus ya. Di sini bukan dari plastik atau polikarbonat, dia benar-benar dipikirkan ini kayak semacam aluminium dan dia ada sedikit aksirannya, jadi bukan yang asal-asalan gitu aja lah. Dan ini juga semua dari besi, logam, dan kacanya pun bisa dilihat di sini. Kacanya juga sangat-sangat keras ya. Jadi ini benar-benar dibuat secara proper lah. Oke, untuk ABN sendiri ini dia ada besaran air raksanya dari 0 sampai dengan 300 mm air raksa ya. Jadi ya biasanya kita cuma kita coba periksa pasien, semprot dan langsung kelihatan dia berhenti. Misal sistole dan diastole itu berhenti nih, kita udah nggak dengar suaranya. Kita tinggal tambahin 20 mm air raksa. Dan ya biasanya jarang banget ya case-nya itu sampai 300, itu udah minim sekali terjadinya. Biasanya sampai 120, 140 itu udah sangat-sangat cukup gitu. Oke, untuk pemasangannya dia juga lumayan gampang. Ini tinggal dipasang ke sini dan satunya lagi tinggal pasang ke bulb. Untuk lebih lengkap tentang review dari tensimeter ABN Spectrum, Metal sudah buatin videonya. Borosnya bisa cek videonya di kanan atas atau di deskripsi ya. Oke, sekarang kita masuk ke tensimeter yang kedua, yaitu tensimeter Aneroid dari General Care. Ya, kalau misalnya kita lihat dari packaging, mungkin dia nggak seproper dari ABN, mengingat juga harganya dia lebih ekonomis dibandingkan ABN sendiri. Dan semua dari ABN maupun General Care, dia itu udah lolos standarisasi Kemenkes RI ya. Jadi Broses bisa cek di sini kodenya. Kalau misalnya Broses kurang yakin atau kurang ragu, alat yang Broses beli itu nggak resmi dari Kemenkes. Dan dia udah banyak banget tulis di sini penjelasan, jadi nggak perlu baca manual book lagi. Dari boxnya sendiri aja ini udah sangat-sangat lengkap nih, mulai dari how to use sampai ya pemasangannya juga sini semua juga udah ada ya. Fitur-fitur bahkan di sini ditulis jelas. Jadi dia udah aluminium alloy, ada nylon cuff, ada 2 tubs adult size PVC dari Bader, standard PVC bulb, large air release value with spiring, ada taper and valve, ada zipper bag dan spanner. Itu udah salah satu dari fitur yang ada di ABN, fitur yang ada di General Care ini ya. Kalau misalnya kita buka, yap sama seperti ABN tadi, dia juga menghadiahi kita sebuah bag, dan bag ini juga sama ya, bahannya itu dari waterproof gini ya. Jadi sekali lagi, baik dari ABN dan General Care itu udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya Broses lagi di jalan bawa ini aja terus kehujanan, karena dia udah waterproof. Sama dia juga hadiah kita sebuah zipper, dan zippernya ini juga nggak kalah smooth dari ABN tadi. Dia benar-benar zipper yang sangat-sangat smooth banget, jadi minim dari resiko zippernya macet. Nah, sekarang kalau kita buka, kita langsung lihat di sini, ini ada di hadiah kita sebuah manset dan sekaligus dengan tensimeternya di sini di bawah. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, cek lagi, dan dia ada sebuah Aneroid 10 mm instruksi. Tadi kurang lebih sama kalau misalnya kita udah baca di box ini. Di manual book ini juga udah ada, mulai dari bagaimana cara mengukur tekanan darah sampai dengan how to use-nya, dan pemeliharaannya bahkan di sini ditulis. Jadi gimana cara kita self and care supaya tensimeter ini tuh nggak rusak gitu ya. Apa itu tekanan darah, terus berapa tekanan darah normalnya, ini semua udah jelas banget ya. Jadi kita bisa pakai ini sekaligus untuk latihan.
Kalau misalnya kita nggak tahu tekanan darah yang normal itu berapa sampai berapa. Tapi kalau misalnya bro ragu dan mau tahu tentang berapa nilai normal dari tekanan darah, Metals udah buatin videonya. Jangan lupa cek di deskripsi atau di video pojok kanan atas. Dan menariknya yang nggak ada di ABN Spectrum tadi, dia itu hadiah kita sebuah kunci seperti ini. Nah, kunci ini adalah kunci kalau misalnya proses in case ketemu sama tensimeter yang dimana jarumnya itu nggak ada di angka 0. Jadi proses bisa cek gambarnya tuh kayak gini. Mungkin jarumnya ini berada di 10 atau di 20 ya, di 20 mm air raksa. Nah, gimana tuh mulai startnya dari 20? Apakah kita pas periksa tinggal ditambahin 20 aja? Ya itu enggak ya, jadi itu jawaban yang salah. Jawabannya adalah kita benerin lagi jarumnya ke angka 0. Caranya dengan pakai kunci yang ini. Gimana caranya? Metals udah buatin video shortnya atau video TikToknya. Bordes bisa langsung aja mampir ke TikTok metals.id. Di situ ada videonya. Oke, sekarang kita nggak bahas gimana cara benerinnya, tapi menurut aku kunci ini adalah salah satu nilai plus yang nggak ada di ABN tadi. Ya mungkin ABN sedikit kecurian poin dari General Care di kunci ini. Sekarang kita coba lihat review. Sama ya, dia menggunakan paper kayak gini. Jadi untuk pemeriksaan ini tinggal ditempel-tempel aja. Caranya juga nggak sulit. Dan di sini ada ini ya, sama ya, ada indekses dan arterinya biar kita pastiin di arteri brachialisnya. Dan untuk General Care, untuk panjang mansetnya itu dari 25,4 sampai 40,6 cm. Untuk lebarnya itu cuma 2 sampai 3 cm. Dan ini setahu aku untuk General Care sendiri itu dia nggak ada ya untuk varian dari mansetnya. Jadi kurang lebih ini harus di adjustable sesuai dengan pasiennya. Aku bisa bilang sih untuk mansetnya dia nggak sepremium dari ABN. Jadi itu which is juga sebuah pertimbangan kalau misalnya proses lagi cari tensimeter dengan manset yang sangat-sangat adjustable. Dan kita bisa lihat sini untuk sebuah rubbernya penghantar suara dari bulb ke sphygmomanometer, bukan penghantar suara, untuk penghantar angin dari bulb ke sphygmomanometer, dia juga lagi-lagi di sini dengan kualitas yang sangat-sangat oke. Sedikit keras tapi tetap elastis gitu. Jadi aku yakin, aku make sure kalau misalnya angin itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan untuk build-nya ini persis banget sama kayak ABN tadi, mulai dari build quality-nya, adjustable-nya, terus dari kacanya sampai ringnya ini udah sama semua. Dan bahkan sampai satuan dari air raksanya itu mulai dari 0 sampai 300 juga, which itu udah sama banget gitu ya. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Kira-kira mana yang lebih baik antara ABN atau General Care? Kalau misalnya penilaian dari aku dan tim Metals itu setuju kalau misalnya ABN itu sedikit lebih unggul dibandingkan General Care. Tapi kalau misalnya kita ngomongin spesifikasi, kedua tensimeter ini untuk akurasi itu semua udah sangat-sangat mirip ya. Semua udah sangat-sangat akurat banget. Jadi teman-teman tinggal tentuin nih kira-kira mau pakai yang mana gitu. Karena balik lagi, akurasi itu biasanya ditentukan sesuai dengan kasusnya. Kalau misalnya kita periksa pasien yang sedang olahraga, atau pasien yang habis banyak ngomong atau jalan jauh, nah itu kan tentu akan mempengaruhi hasil. Jadi pastikan saat kamu pemeriksaan itu dengan pemeriksaan yang sangat-sangat sesuai ya. Oke, gimana kesimpulan nih? Kira-kira mana yang lebih baik antara ABN atau General Care? Kalau dari penilaian aku dan tim Metals itu setuju kalau misalnya ABN Spectrum itu sedikit lebih unggul dibandingkan General Care. Ya, kita bisa lihat kalau misalnya dari packagingnya, bahkan sampai backnya, dan tensimeternya sendiri. Salah satu decision making yang sangat wise menurut aku dari ABN adalah dia itu ngebuat mansetnya yang sangat-sangat beragam. Mulai dari newborn, infant, children, adult, sampai dengan large ya. Itu sangat-sangat wah banget lah, nilai plus banget yang mungkin nggak ada di brand-brand lain. Dia sesuai menjawab kalau misalnya ABN itu adalah brand yang sangat survive atau jadi favorit semua orang. Bahkan gak cuma masuk kedokteran, sampai kuas, perawat, dan lain tuh semua juga udah sangat tertarik sama ABN ini. Tapi apakah General Care ini jelek? Aku nggak bilang jelek sama sekali karena ABN ini juga sangat-sangat bersaing. Salah satu brand atau bahkan satu-satunya brand yang bisa menyaingi dari ABN ini. Kalau bukannya General Care, siapa lagi coba? General Care juga nggak kalah jauh karena dia juga menghadiahi sebuah poin yang nggak ada di ABN tadi, yaitu dengan kunci pin tadi ya. Karena mau ABN ataupun General Care, kalau misalnya jarumnya itu nggak sesuai di angka 0, tentu kita udah sangat-sangat kebingungan banget itu gimana cara nge-solve-nya kalau nggak ada kunci tadi. That mean itu adalah nilai plus yang sangat berharga dari General Care ini. Mengingat antara ABN dan General Care untuk harganya juga terpaut ya, jadi nggak dibilang jauh dan nggak bilang di dekat juga. Untuk cek detail produk dan harganya, proses bisa langsung aja menuju link produk yang ada di bawah. Silahkan kunjungi e-commerce terserah mau Shopee atau Tokopedia, langsung aja klik linknya, Metals sudah sediain di deskripsi. Oke, hopefully video ini menjawab kenapa dua tensimeter ini menjadi favorit semua orang, dan semoga menjawab pertanyaan kamu yang lagi bingung nih antara milih ABN dan juga General Care. Semoga video-video ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau request, langsung aja chat di kolom komentar. Metals akan bahas sesuai dengan request video yang kamu minta.
Jadi kalau misalnya kamu ada mengalami kasus yang mungkin kebingungan antara produk, langsung aja chat di kolom komentar, nanti kita buatin videonya. Kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan kalau misalnya mungkin ada teman kamu yang membutuhkan untuk spesifikasi atau bingung sama produk-produk, jangan lupa video ini di-share dan channel juga di-share ke teman kamu supaya channel ini bisa lebih bermanfaat untuk semua orang. So, tungguin terus video-video Metrus berikutnya supaya nggak ketinggalan. Nyalain tombol notifikasinya supaya kamu mendapatkan informasi terupdate tentang metrus.id. Kalau misalnya tertarik, sampai berjumpa di video berikutnya and prepare the